Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan mesti tidak ada intimidasi, namun rakyat tidak takut. Rakyat melawan dalam diam. Anda tekan, silahkan Anda paksa. Kami enggih-enggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS. Inilah praktek nyata yang kita rasakan dari setiap kali kita ketemu dengan masyarakat, bahwa yang disampaikan Ibu Ketua Umum sebagai akar rumput ada. Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan. Apakah itu Boyolali? Apakah kejadian di Banjarnegara? Ataukah kejadian yang ada di Banyumas? Itu sebuah respon konkret yang mereka berikan. Maaf, kami sudah mengerti apa yang terjadi pada hari ini dan kami mulai berani bersikap untuk menunjukkan secara visual optiknya kepada publik. Dan itu. Sejumlah baliho bertuliskan sindiran menyambut kedatangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Bali. Namun Gibran hanya fokus untuk memenangkan Prabowo Gibran. Sejumlah spanduk bernada sindiran yang diduga untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terpasang di sejumlah titik di Denpasar, Bali, seperti di Jalan Sudirman dan kawasan Jalan Watu Renggong, Denpasar. Namun belum diketahui siapa yang memasang spanduk bertuliskan sindiran ini. Terkait banyaknya spanduk yang berisi sindiran, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tak terlalu menanggapi. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini hanya meminta relawan dan pendukungnya untuk fokus memenangkan paslon nomor urut 2 tanpa menjelekkan paslon lain. Menjelek-jelekan program dari paslon lain. Kita fokus pemenangan untuk pasangan Prabowo Gibran. Saya titip untuk kemenangan di Bali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran menghadiri sejumlah acara seperti konser Dewa, deklarasi Semeton Bali, pertemuan dengan komunitas kreatif anak muda Bali, dan konsolidasi TKD Provinsi Bali maupun sukarelawan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih terkait pernyataannya saat debat Pilpres ketiga. Anies dituding telah memfitnah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kepemilikan tanah seluas 340.000 hektar. Pernyataan Anies Baswedan pada debat Capres ketiga yang digelar KPU RI di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu malam kemarin berbuntut panjang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB ke Bawaslu RI. Laporan dibenarkan oleh anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. PHPB melaporkan Anies Baswedan atas pernyataannya yang dituding menyerang Prabowo Subianto soal kepemilikan tanah seluas 340 hektar. Pelapor menilai luas bidang tanah milik Prabowo yang disampaikan Anies tidak benar. Melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan formil material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat formil material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Jika laporan memenuhi persyaratan, maka Bawaslu akan memanggil terlapor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selain ke Bawaslu, pelaporan terhadap calon presiden nomor urut 1 juga dilayangkan pendukung Capres nomor urut 2 Rabu malam. Kelompok pemuda yang menamakan diri Pandawa 5 melaporkan Anies Baswedan ke Mabes Polri malam tadi. Laporan terhadap Anies Baswedan buntut dari penyampaian opini menyesatkan terkait alutsista bekas pada debat Capres minggu lalu.
Koordinator Relawan Pandawa 5, Muhammad Natsir Sahib mengaku pernyataan Anies Baswedan pada debat ketiga dianggap menyesatkan publik dan sangat tidak pantas. Jangan menyampaikan sebuah opini yang menyesatkan, apalagi seorang calon presiden, dengan seolah-olah data tersebut memang ada penyalahgunaan dan data tersebut dibelikan alusista bekas, padahal faktanya alusista itu kan sudah